Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Subpokok bahasan kali ini adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi pada wanita, penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan upaya pencegahannya. Sistem reproduksi pada wanita, alat-alatnya terdiri atas ovarium, invidibilum, tuba Fallopi, uterus, dinding uterus atau endometrium, serviks, dan vagina. Berikut adalah fungsinya. Ovarium berjumlah sepasang. Di dalamnya terdapat folikel tempat berkembangnya sel telur. Tuba Fallopi menghubungkan ovarium dengan rahim. Invidibilum adalah ujung dari tuba Fallopi yang berbentuk seperti corong. Rahim merupakan tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Endometrium merupakan lapisan di dalam dinding rahim dan akan meluruh saat terjadi menstruasi. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Vagina adalah saluran keluarnya bayi dan darah menstruasi. Ini yang menghubungkan antara rahim dengan lingkungan luar. Fimbriae adalah struktur berjumpai-jumpai yang menangkap sel telur yang sudah matang yang keluar dari ovarium. Alat reproduksi perempuan dibagi menjadi dua, reproduksi luar dan reproduksi dalam. Reproduksi luar itu adalah yang tampak dari luar, terdiri atas vulva dan labium. Reproduksi dalam terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri atas tuba Fallopi, uterus, dan vagina. Reproduksi luar yaitu vulva, celah paling luar yang dipatasi oleh sepasang bibir. Labium itu adalah sepasang bibir. Alat reproduksi dalam yang pertama yaitu ovarium. Di dalamnya terdapat folikel. Folikel ini merupakan tempat berkembangnya sel telur. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Setiap bulan, ovarium akan menghasilkan satu sel telur yang matang untuk dilepaskan. Proses pelepasannya disebut ovulasi. Sel telur yang sudah matang dilepas akan ditangkap oleh Fimbriae, bergerak akan menuju ke saluran tuba Fallopi. Saluran reproduksi terdiri atas tuba Fallopi yang membawa sel telur dari invidibilum ke rahim. Disitulah terjadinya fertilisasi, pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Rahim atau uterus merupakan tempat berkembangnya janin selama 9 bulan. Dan disitulah terdapat dinding rahim yang berperan untuk pembentukan plasenta, di mana plasenta sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi selama dalam kandungan yang menyuplai nutrisi dan oksigen. Vagina adalah organ reproduksi wanita, saluran aliran darah menstruasi, dan jalan lahir bayi. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum atau sel telur. Untuk anak perempuan, dimulai dari ketika di dalam kandungan ibunya. Anak perempuan akan memiliki 200.000 sampai 2 juta bakal sel telur ketika masih dalam kandungan ibunya. Ketika memasuki masa pubertas, anak perempuan hanya tersisa 40.000 bakal sel telur. Tetapi dari sekian banyak, hanya 400 yang akan bisa matang sempurna menjadi sel telur. Berikut adalah ovarium, proses pembentukan oogenesisnya. Di dalam ovarium terdapat folikel-folikel. Folikel yang berukuran kecil disebut folikel primordial. Folikel ini nanti akan terus berkembang dan membelah menjadi folikel yang lebih besar, disebut folikel sekunder. Folikel ini akan terus berkembang sehingga sel telurnya membesar dan matang. Ketika sel telur ini telah matang, maka sel telur akan keluar dari ovarium yang disebut ovulasi. Oogenesis bagannya seperti ini. Pada saat perempuan masih dalam kandungan ibunya, maka terjadi proses
oogonium menjadi oosit primer. Ketika sudah dilahirkan, akan terjadi pembelahan lagi yang disebut oosit sekunder, ootit, dan ovum. Siklus menstruasi merupakan keluarnya darah, lendir, dan sel epitel yang ada di dinding rahim yang meluruh. Darah merah menstruasi keluar melalui vagina. Ini terjadi saat sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Menstruasi biasanya hanya terjadi 1 kali dalam 1 bulan. Untuk setiap wanita berbeda-beda. Untuk siklus pendek, menstruasi terjadi pada 18 hari sekali dalam 1 bulan. Untuk siklus panjang terjadi 40 hari. Ini merupakan siklusnya, ada fase menstruasi, meluruhnya dinding rahim, fase proliferasi, fase sekretori. Fase menstruasi, pada saat ini hormon FSH memicu berkembangnya folikel. Dinding rahim meluruh sehingga perempuan mengalami menstruasi. Fase proliferasi, ini hormon estrogen dan progesteron menebal, mempersiapkan jika terjadi kehamilan. Hormon FSH dan LH ini meningkat memicunya ovulasi atau pematangan sel telur. Fase sekretori, hormon estrogen dan progesteron turun. Jaringan dan pembuluh darah yang melapisi dinding rahim akan rusak. Ini tanda-tandanya wanita akan mengalami menstruasi. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi adalah saat inti sel sperma bertemu dengan inti sel telur membentuk zigot. Ini terjadi pada tuba Fallopi. Sel sperma dapat menemukan tempat sel telur berada dengan cara sel telur menghasilkan senyawa kimia yang menarik sperma untuk bergerak mendekatinya. Suhu tuba Fallopi lebih panas dibandingkan suhu sperma sehingga sperma mampu mencari sel telur. Ini adalah proses fertilisasi dan kehamilan di dalam sistem reproduksi wanita. Ini nomor 1, ovulasi, sel telur yang matang keluar dari ovarium menuju tuba Fallopi. Di sini terjadi fertilisasi, berarti bertemunya antara sel telur dan sel sperma. Kemudian setelah bertemu akan membentuk zigot dan terus membelah 2 menjadi 4 sel, 4 menjadi 8 sel, kemudian akan membentuk sebuah janin di dalam uterus, akan menempel pada dinding rahim. Proses menempelnya janin ke dalam rahim, dinding rahim disebut implantasi. Ada beberapa istilah, yaitu 1. Ovulasi, pengeluaran sel telur dari ovarium. Berikutnya, setelah keluar terjadi fertilisasi, peleburan inti sel telur dengan sel sperma membentuk zigot. Setelah menjadi zigot, maka zigot tersebut akan membelah 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, dan begitu seterusnya. Pembelahan akan terus berlanjut sehingga membentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. Morula tadi akan menempel pada dinding rahim yang disebut proses implantasi. Untuk janin berkembang di dalam rahim selama 9 bulan dibagi menjadi 3 trimester pertama, yaitu 0-3 bulan usia kehamilan. Pada saat ini terbentuk semua bagian tubuh yang penting. Janin rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Jadi untuk ibu hamil agar menjauhi rokok, narkoba, atau alkohol, ini dapat mempengaruhi perkembangan janin sehingga janin dapat mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan. Ibu hamil harus memilih nutrisi yang terbaik. Trimester kedua, usia kehamilan 4-6 bulan. Perkembangan utama janin yaitu janin tumbuh menjadi lebih besar dan perbaikan struktur tubuh yang lebih detail. Trimester ketiga, usia kehamilan dari 7-9 bulan. Tubuh bayi sudah lengkap dan sempurna. Ukuran bayi sudah sesuai dan berkembang secara bagus. Pada saat ini bayi siap untuk dikeluarkan dari rahim untuk dilahirkan menghadapi hidup di luar lingkungan.
Beberapa penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama, HIV atau AIDS. Ini disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus, penurunan daya tahan tubuh. Ini terjadi melalui transfusi darah, hubungan seks bebas berganti pasangan, penggunaan jarum suntik bersamaan. Belum ditemukan obatnya. Ketika seseorang terjangkit HIV/AIDS, akan terlihat gejalanya setelah 5-7 tahun berikutnya. Berikutnya yaitu gonorrhea, disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, terjadi melalui hubungan seksual. Ditandai dengan bagi laki-laki terjadi keluarnya nanah saat kencing disertai rasa sakit. Untuk wanita tampak keputihan yang berwarna hijau kekuningan. Jika ibu hamil mengalami penyakit gonorrhea, maka bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru dilahirkan. Sifilis atau raja singa, penyebabnya adalah Treponema pallidum, terjadi karena penularan hubungan seksual. Luka pada sekitar kelamin. Ini jika menyerang sistem reproduksi akan merusak organ-organ tersebut, sehingga bisa menyebabkan infertil atau kemandulan. Simplex genitalis atau herpes. Ini terjadi lepuhan-lepuhan pada kulit. Luka pada sekitar kelamin, terasa gatal, pedih, dan kemerahan. Penyebabnya virus herpes simplex tipe 2. Keputihan atau Candida albicans. Ini menyebabkan keluarnya cairan encer pada alat organ wanita yang berwarna kuning, keabu-abuan atau kehijau-hijauan, berbau tidak sedap, menyebabkan rasa gatal. Epididymitis, ini terjadi pada lelaki, penyebabnya penyakit menular seksual dan pergaulan bebas, rasa nyeri dan pembengkakan pada salah satu testis. Untuk itu, marilah mencegah penyakit pada sistem reproduksi dengan cara gunakan celana berbahan katun dan tekstur lembut sehingga tidak lembab. Membersihkan dengan air setelah buang air besar atau kecil, kemudian dikeringkan dengan handuk. Mengganti celana dalam sesering mungkin, minimal 2-3 kali sehari. Berikutnya, memotong rambut pada daerah kemaluan karena itu bisa menjadi sarang bagi kuman. Bagi wanita yang sedang menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Hindari penggunaan sabun pembersih dan panty liner secara terus-menerus. Rajin berolahraga dan mengkonsumsi buah dan sayuran.